Oke, kita jumpa lagi. Di kali ini saya akan membahas tentang contoh soal pembuatan jurnal umum atas transaksi suatu perusahaan jasa sampai dengan pembuatan neraca saldonya. Satu, di sini angka 1 ini bisa kita gunakan sebagai pengganti urutan tanggal yang harusnya ada tanggal untuk di setiap transaksi, sehingga kita bisa menggunakan urutan ini dulu sebagai tanggal, pengganti tanggal. Oke, paling awal adalah kita membuat kotak untuk dengan format jurnal umum, dan jangan lupa untuk copy jurnal umum. Ini sudah ya. Jadi coba buat penataan yang rapi sehingga lebih nyaman dilihat. Ini adalah perusahaan Sulfa Beauty Salon. Sulfa Beauty Salon. Sulfa Beauty Salon. Sulfa Beauty Salon. Untuk transaksi Juni, Juni 2000A. Oke, ini adalah kopnya, kita sudah selesaikan. Kemudian kita masuk di sini, yaitu di sini harusnya adalah tanggal. Sini umumnya diberi nama keterangan, tapi sebenarnya dia berisi akun. Jadi lebih bagus kita menggunakan kata akun. Ini debit, ini kredit. Oke, ini tidak boleh. Jadi nilainya ini mungkin tidak masuk akal, tetapi hanya ingin mengajarkan atau mempelajari bahwa bagaimana cara menjurnal dari transaksi suatu bentuk perusahaan jasa, di mana ini menjadi contoh adalah jenis usaha salon. Oke, maka Sulfa menyetorkan uangnya senilai 6.000 ke dalam perusahaan salonnya. Berarti transaksi pertama adalah adanya transaksi berupa penyetoran modal berupa kas tunai. Maka kas bertambah di debit sebesar 6.000. Karena transaksinya merupakan penyetoran modal, jangan lupa kita memberikan keterangan ini adalah penyetoran modal tunai, karena yang disetor adalah berupa uang tunai. Maka otomatis modalnya juga bertambah, dikredit senilai 6.000 pula. Oke, ini kita bisa set demikian atau disayangkan, sehingga kita dapat mengetahui mana sisi debit dan mana sisi kredit. Dan biasakan untuk selalu terlebih dahulu menulis akun sisi debit lalu kemudian sisi kredit agar lebih terlihat rapi. Oke, transaksi kedua. Transaksi kedua menerima pinjaman dari bank sebesar 16.000. Transaksi kedua menerima pinjaman, berarti Sulfa akan menerima uang dari bank senilai 16.000. Maka otomatis kas bertambah senilai 16.000. Dan karena itu merupakan pinjaman dari bank, maka berarti hutang dari Sulfa juga
bertambah, maka dia masuk, karena utangnya digunakan untuk usaha, maka dia masuk ke kategori utang usaha juga bertambah. Namun utang usaha bertambahnya di kredit, maka ditulis di sisi kredit. Oke. Dan ingat, biasakan untuk selalu memeriksa transaksi per tanggal transaksi. Harus terjadi keseimbangan antara debit dan kredit di setiap transaksi. Oke, kita coba lihat ya. Ini seimbang ya, 6.000 tambah 6.000 debit, 6.000 kredit, seimbang ya. Demikian pula untuk transaksi kedua, 16.000 debit, 16.000 kredit, seimbang. Oke. Selanjutnya transaksi 3. Transaksi 3, membeli peralatan salon sebesar 20.000 secara tunai. Berarti pada transaksi ketiga ini terjadi transaksi pembelian peralatannya. Coba kita lihat. Peralatan secara tunai. Berarti pada saat kita mengeluarkan membayar secara tunai, berarti logika paling pertama kita adalah bahwa kas kita berkurang. Nah, kas kita berkurang kan itu kas berkurang di kredit. Maka debitnya itu adalah apa? Kita ternyata melakukan pembelian perlengkapan. Maka berarti melakukan pembelian peralatan. Kita melakukan pembelian peralatan. Maka berarti peralatan bertambah di mana? Peralatan merupakan salah satu jenis harta. Harta bertambah di debit. Berarti peralatan bertambah juga di debit. Maka peralatan lebih dahulu kita tulis peralatan bertambah di debit senilai 20.000. Karena peralatan dibeli secara tunai, maka peralatan dilakukan pembelian secara tunai, maka berarti kas berkurang senilai 20.000. Oke. Berkurang di kredit. Kita tinggal insert itu keterangan tadi. Oh ya, keterangan yang tanggal transaksi 2 belum dilakukan, ditulis, yaitu penerimaan pinjaman. Transaksi ketiga merupakan adalah pembelian peralatan tunai. Oke, transaksi 3 selesai. Oke, kita lanjut ke transaksi 4. Transaksi 4, perusahaan membayar 600 untuk sewa kantor bulan pertama. Perusahaan membayar sewa kantor untuk bulan pertama sebesar 600. Berarti kas berkurang 600. Maka debitnya adalah, karena kita membayar sewa, berarti itu adalah manfaat yang kita terima, dan kita sudah rasakan sekarang, karena dia hanya membayar bulan ini, bulan berjalan 1 bulan, berarti dia langsung dibebankan menjadi beban sewa. Beban sewa bertambah di debit senilai 600, dan kas kita berkurang 600 pula, berkurang di kredit. Untuk transaksi pembayaran sewa. Oke, selesai transaksi 4. Kita lanjut ke transaksi 5. Transaksi 5 itu adalah membeli perlengkapan dari CV Abadi secara tunai sebesar 280. Membeli perlengkapan secara tunai, berarti kas berkurang dan perlengkapan
bertambah, karena perlengkapan adalah salah satu bagian dari aktiva lancar. Perlengkapan maka memiliki sifat yang sama dengan harta, yaitu bila bertambah dia akan ada di debit senilai 280 dan kas berkurang karena transaksi dilakukan secara tunai senilai 280. Jenis transaksinya adalah pembelian perlengkapan secara, kita singkat aja ya, oke. Transaksi 5 selesai, kita masuk ke transaksi 6. Transaksi 6 menerima uang dari pelanggan untuk jasa yang diberikan sebesar 9.800. Oke. Selanjutnya adalah transaksi 6. Selanjutnya transaksi 6, di mana transaksi 6 itu adalah menerima uang dari pelanggan untuk jasa yang diberikan sebesar 9.600. Menerima dari pelanggan berarti kita ada menerima uang tunai, berarti kas bertambah di debit 9.600. Nah, apa yang kita terima itu adalah pendapatan dari usaha kita, maka akun selanjutnya yang digunakan adalah pendapatan. Pendapatan bertambah atau berkurang? Pendapatan kita bertambah karena kita sudah menerima hasil dari yang sudah kita kerjakan. Maka pendapatan bertambah di kredit senilai 9.800. Jenis transaksinya adalah penerimaan pendapatan. Oke. Selanjutnya kita lanjut lagi ke transaksi 7. Transaksi 7 itu adalah membeli perlengkapan dari PT Afdol dengan mengutang sebesar 1.000. Membeli perlengkapan secara dari PT Afdol dengan mengutang, berarti kita melakukan pembelian secara kredit, berarti tidak ada tunai, tidak ada kas di sana karena tidak ada uang yang keluar. Tetapi karena kita melakukan pembelian secara kredit atau mengutang, berarti akan muncul hutang. Nah, hutang itu kan berarti utang kita bertambah. Hutang itu bertambahnya di kredit. Debitnya itu adalah apa? Debitnya adalah perlengkapan, di mana kita membeli perlengkapan, maka perlengkapan akan bertambah. Perlengkapan bertambah di debit senilai 1.000 dan hutang usaha bertambah di kredit 1.000. Oh ya, saya lupa ya, karena ini adalah hutang dari bank, harusnya adalah hutang bank ya, koreksi sedikit, ini harusnya adalah hutang bank karena ini adalah pinjaman, penerimaan pinjaman dari bank. Kenapa kita memberikan perbedaan akun hutang bank dan hutang usaha? Karena untuk memudahkan memilah antara mana hutang usaha dan mana hutang bank. Oke, maka transaksinya adalah pembelian perlengkapan perlengkapan kredit. Oke, transaksi 8. Transaksi 8 adalah perlengkapan yang digunakan sebesar 800. Perlengkapan yang digunakan sebesar 800. Coba kita cerna kembali transaksinya bahwa perlengkapan yang telah digunakan 800. Berarti ada sebuah manfaat yang telah kita gunakan. Maka berarti ada beban di dalamnya. Ada beban yang bertambah. Beban bertambah di
debit. Tetapi beban apakah itu? Dalam transaksi dia mengatakan bahwa perlengkapan yang telah digunakan, berarti itu adalah beban perlengkapan. Beban perlengkapan bertambah di debit senilai 800. Apa lagi sisi kreditnya? Pada saat perlengkapan itu dibebankan, maka berarti nilai perlengkapan itu harus dikurangi, karena perlengkapan yang sudah dibebankan akan mengurangi nilai dari perlengkapan yang masih ada. Berarti untuk mengurangi perlengkapan berkurang di kredit 800. Oke, kita lanjut ke transaksi. Keterangannya adalah beban pencatatan beban perlengkapan transaksi 9. Transaksi 9 itu adalah membayar gaji 1.200. Berarti kita akan mengeluarkan uang 1.200. Berarti kas berkurang di kredit, sedangkan debitnya adalah beban gaji. Beban gaji bertambah di debit 1.200 dan kas berkurang di kredit 1.200. Transaksinya adalah pembayaran gaji. Transaksi terakhir 10. Transaksi 10 itu adalah membayar macam-macam beban senilai 600. Berarti beban macam-macam bertambah di debit 600 ya. Oke. 600 dan kas kita akan berkurang senilai yang sama. Untuk transaksi pembayaran beban macam-macam. Oke, selesai. Ini adalah jurnal umum untuk Sulfa Beauty Salon. Selesai ya. Dan jangan lupa untuk mengontrol pekerjaan kita, selalu jumlahkan antara debit dan kredit. Selalu jumlahkan antara debit dan kredit, dan itu harus sama. Jumlah debit dan jumlah kredit harus seimbang atau sama. Apabila terjadi ketidaksamaan atau ketidakseimbangan, maka kita harus menelusuri per transaksi di mana letak kesalahannya. Oke, seimbangnya 56080, 56080. Maka untuk tahapan jurnal umum selesai. Kita akan lanjut ke tahapan selanjutnya.